Kita katanya kedatangan tamu, ini olahragawan yang patah tulang. Gimana sih Haji Naim. olahragawan tapi patah tulang gimana coba ceritanya? Olahraga yang jago banyak, olahraga yang patah tulang belum ada. Katanya dia sepedaan, Iya sepeda. terus nyusruk. Nyusruk. Kayaknya itu bukan olahraga deh. Itu apa? Bego. Kok bisa Gue juga nggak ngerti Iya cara kan? orang sepeda sampai nyusruk tuh Apa gimana. nyusruk tuh gimana? Emang kan dia punya mata, punya telinga. Iya kan? Terus udah gitu kan dia pasti bisa kontrol sepedanya. Terus ada jalur sepeda. ada jalur sepeda, kok bisa nyusruk Nah gitu? itu, gue nggak ngerti. Gue mau panggil aja bagaimana nih? Nggak usah lah. Nah, Kita ngobrol-ngobrol lagi gini. Nggak ngobrol dong kalau begitu. Mana informasinya, mana orangnya? Gue sebenarnya agak malas ngundangnya. Sama aku juga. Olahragawan, tapi nyusruk patah tulang. Iya. Gimana sih, Us? Tapi sebelumnya saya mau terima kasih nih, saya diundang sama Dia udah jarang diundang soalnya nih. Iya. Kenapa sih, Us? Dulu emang lagi males. males aja. Kenapa emang? Males. Hah? Gak apa-apa sih, lagi males aja. Lagi kepengen santai di rumah gitu. Apa Iya. lagi mau fokus beneran jadi atlet? Iya. Itu bener juga sih. Emang terus dunia entertainmentnya lo tinggalin? Yang ngonten juga tapi Oh konten mah tetap. Eh. Terus ini tampilannya apa nih ceritanya? nggak apa-apa. Kenapa ya rambutnya begini? Iya, jadi? betul. Enggak, kalau satu-satu apa Pak? Ini anjing. Mana kanan kiri lagi. Emang ini pencatat amal baik, benar Bapak ini. Nah, Bapak ini kan alkohol terus ya nih ya. Tapi kan yang kanan yang baik-baik. Halo. Bener, tapi kan kalau di kamera kan ini sebelah kiri. Iya. Oh gue mau ada pesona udah. jangan. Nggak, tapi saya terima kasih nih, saya diundang ke sini nih. Saya diundang sama dua brand ambassador handphone. Apa tuh? Xiaomi. Istrinya nggak ada kan dulu. Iya. Cuma ada Xiaomi. Cuma ada Xiaomi aja. Iya. Sama ada Oppo. Iya. Ada Oppo. Oppo ini. Kenapa di umur segini aku sendirian gitu? Oppo. Gue senengnya ini sama dia tuh begini. Iya. Nyambung-nyambungin kemana aja nih. Bener, Sombong dia mentang-mentang. Hanya itu keunggulan dia di atas Hanya kita. itu Iya, bener. Itu aku bulannya. Emang saya cuma punya itu, Pak. Iya. Kalau nggak ada Kartika, ya susah saya nih. Nggak ada lagi bahannya. Kangen loh. Emang jarang konten tapi terakhir kan yang kita tukeran kado. Ya, maksudnya- Sepuluh tuh. Maksudnya ngonten ya kalau bercanda kan masih Pak. Maksudnya kalau bercanda-bercanda mah masih. Cuma ngonten segala macam sekarang seperlunya aja. Kalau nggak deket-deket banget lo males pasti ya. Terus pemasukan dari mana, Us? Ya dari Tapi situ sepeda pokoknya. masih Us. Apa? Sepeda. Anjing nih satu-satu. Oh iya. Sumpah nih mah. Ini kantor jalan Satu-satu. kesehatan bikin sakit Tapi- lagi ya. Bingung banget mau jawab yang sakit ya. mana, Bikin bikin sakit ya sakit. dua-duanya nih. Baca dulu. Tadi gue nanya apa ya? Gue lupa tadi. Oh, maksudnya apa namanya? Pemasukan dari mana berarti? Ya udah yang brand yang nyangkut aja, kalau nggak nyangkut ya udah gitu. Nganggur gitu di rumah. Iya. Emang Olahraga. Emang nggak neko-neko aja, apalagi menikmati slow living Iya. atau apa? Kan sempat slow living, selama ini kan juga nggak pernah fast living juga Pak. Selama ini slow living, cuman kan selalu dituduh sama orang kan. Image itu tuh yang terbangun jelek terus. Iya, jadinya kayak untuk pertama kalinya di hidup gue memutuskan buat kayak mundurnya bukan karena di cancel netizen, tapi karena saya pengen sendiri yang mundur gitu. Tapi kalau gue dia orang kan ngomong tuh apa adanya. Iya, aja, gitu. ceplos aja dia. Ceplos aja orangnya. Dan itu realita gitu kan, bukan sesuatu Cuman ya ada dibuat. banyak ada yang terima, ada yang nggak terima juga. Beda, kalau orang yang fansnya kuat, fakta nomor 2. Oh, iya. Yang penting bela dulu deh gitu. Bener, Atau enggak ya. bener. Tapi sekarang udah mulai menurunkan Ego. tense ya ego Iya. untuk ngebalas nge-tweet apa gitu-gitu kayaknya udah mulai nggak kayak dulu gitu. Iya, karena dulu tuh banyak banget ngerepotin dia, Andika, istri, sampai nyokap gitu maksudnya. Banyak repotin orang ya. Ya walaupun Akhirnya lu sadar. akhirnya ya udah di sini nih jalan kesehatan. Ini saya. Benar-benar sehat deh. Iya, jadi benar tahu saya juga bingung kenapa saya diundang ya. Gitu saya tidak ada prestasi membanggakan ini. Iya, tapi kita jangan jadiin dia host. Kenapa? Kalau bertiga, nanti namanya jadi Agus nih acara.
Andre. Andre Gading Uus. Kemarin kan Boris. ABG. ABG. Oh, ini ABG. Agus, jangan. Ini Kurang, ABG. kurang sip kayaknya. Enggak, ini mah udah Dudas minus one lagi Kayaknya di sini. Iya. Dudas minus one juga. Ini udah Dudas minus one juga, cuma satu sepedaan. Tapi ini udah sehat, udah sehat. Yang patah Alhamdulillah. kemarin sebelah sini, Ji. Oh gitu. Sini nih, sini ya kan, sini kan. Jadi olahraganya dia goes sekarang. Dia enggak, sepeda. tadinya lagi senang-senangnya goes dia. Dia mah ada gila. Masa mau goes bentang Jawa, ya kan? Waktu itu rencananya dari Anyar sampai Banyuwangi. Hanya sampai Banyuwangi naik sepeda 1.500 km. Udah. Targetnya mau ke situ Belum. tahun ini harusnya. rencananya. Rencananya cuman patah Malah tulang. patah duluan. Gara-gara jatuh nyusul. Kenapa sih jatuhnya sebenarnya? Kenapa sih Usul? Gara-gara malenggang. Patah-patah. 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 Exactly. That's right, Haji. Yes. Jadi ya, ceritanya lagi naik sepedahan, meleng. Lagi long ride ke puncak, terus pas pulang ada trouble di sepeda. Udah telepon orang bengkel, gue kayaknya mau langsung ke bengkel. Habis dari situ masih di Parung, udah goyang nih, udah goyang gitu, panjang, 5 kilo lagi lah sampai rumah, terus tiba-tiba copot. Oh, udah oglek-oglek gitu, terus copot sendiri sepedanya. Sebenarnya tuh pas udah oglek gitu kan bisa aja kita ya loading aja naik mobil, cuman kan Nanggung nih. sedikit lagi lah, tanggung aja set, lepas. Ambrol. Ambrol. Hancur semua. Iya. Nah tuh, nyusruk, Jatuh, nyusruk. Jatuh. sini langsung patah tuh. Patah langsung di situ. Tak gitu. Oh bunyi gitu. Iya. Kenapa Kalau nggak tok ya? nggak tak, kalau 2 kali tak kan jadi motor tuh. Dua tak. Oh, 2 tak. Iya benar. Waktu itu sendirian apa sama teman-teman? Sama teman-teman, cuman kan karena kondisinya lagi pulang dari puncak kan, pulang dari puncak ke bawah, turun, jadi udah kepencar-pencar, udah kececer. Udah tinggal pada ngarah pulang dari rumah-rumah sendiri. Udah janjian sih di rumah gue emang, rencananya. Terus ya jadinya ya tidak jadi ke rumah sakit. Recovery berapa lama berarti ini Us? Udah ya, Us? 5 bulan berarti. Dia dislokasi atau patah Patah. bagian ini. Tulang ini. Oh, tulang ini. Tulang ini. Apa belikat ya? Apa? Belikat. Belikat belakang. Enggak, ini nih. Tapi sini juga sini. Belikat beli kucing. Belikat. Iya bener. Tulang kok beli kucing gitu. Belikat bang, belikat gitu. Tulang apa? Tulang belikat. Tulang kok beli kucing. Nah, ini ditolongin sama orang-orang sekitar. Iya. Nggak ditolong sama orang sekitar. Jadi pas Oh, soalnya pas lihat, Us biarin aja gitu. iya bener, gue hatersnya nih gitu. Nggak pas lagi crash gitu, ternyata di belakang emang ada yang Konvoy trouble juga. Ada yang trouble juga teman-teman gue. Jadi pas lewat, udah sih sudah begini. Waduh. Lu udah berasa tuh patah pasti ya? Karena Udah nggak soalnya bergerak. udah kedua kalinya. Dulu Pak Haji. pernah patah Dulu pernah patah katanya. juga. Oh, di waktu- tempat yang sama juga. sama juga. Ya, Itu yang sini kan ya, biar sama. Bener. Tapi emang sebelah sini emang keburukan sih mas sebelah sini. Ini. Sini ya. Iya bener. Pengaruh buruk dalam dunia entertain. Bener. Mana mau yang baik-baik. Dia udah bikin partai. Apa tuh? PAC. PAC. Apa tuh? Partai artis cerai. Wah, kan udah di dunia minus mas ada PAC Ya, lagi. itu kan itu nanti organisasinya. Organisasinya. Gitu. Nah, dia sampai bela-belain Ji, Padel main pakai tangan kiri karena kanannya masih patah. Ya, Dia sekarang jadi bisa kanan kiri dia. Jadi kidal sekarang lo ya. Iya. Nah, cebok kanan sekarang. Betul. Balik-balik sekarang. Ya balik-balik ya. Iya. Maunya aja kan kiri gitu kan. Mau ke situ kan juga kan. Enggak, lu kalau itu tangan kuning lo. Gua mau nggak dipegangin. Nggak pegang sendiri gua mah. Gua mah ada yang megangin. Aduh, kangen gue emang sama mulutnya nih, sama bacotnya. Bacotnya emang ini. Emang ini nih, yang bikin banyak musuh. Tapi kapok nggak motor sepedaan? Enggak sih Pak. Masih mau lagi lo? Ini kan saya lagi proses beli lagi. Hah? Beli sepeda lagi? Mereka kan kemarin dijual tuh. Karena kan si Bunda udah ya marah lah pokoknya dalam Oh, pas lo jatuh dia nangis dulu, marah dulu apa dulu? nggak ada marahnya, dia mau diem aja udah. Ngeliatin ya begitu. Kapok mau kapan gitu kan? Gitu doang, kayak Boris. Kalau Boris tuh kalau udah gua melakukan tindakan sesuatu hal yang dia ngerasanya dia khawatir tuh pasti gitu doang. Dalam artinya kan gue udah bilang gitu ya. Kenapa dia nggak motoran aja ya Nyo ya? Iya.
Motoran lah. Kan waktu itu sempat Pak saya nyoba, pokoknya saya tuh sempat nyoba kayak sebelum saya memutuskan buat tidak suka atau suka, saya nyoba dulu. Kenapa? Sempet kan dulu kan gue pakai motornya Darto. Iya sempat. Yang CX kan. Nah, gua pengen nyobain nih kalau misalnya ngurus motor tua, terus apa namanya? Gua kira-kira masuk nggak nih? Suka nggak gua? Ternyata capek, Pak. Capek apanya? Capek ngurusnya. Masa tiap kali mau nge-gym harus ke bengkel dulu, gitu-gitunya males. Ya, karena motornya tuang, dapatnya nggak bagus. Itu. Capek dia ngurusnya, Ji. Oh, capek ngurusnya lebih Capek. Kan artis kecil inbox masih 1.500.000 mau gimana? Gimana? Segitu loh? Iya dulu. mahal lah. Tapi kan tiap hari. Kenapa tiba-tiba begitu lu ngomong segitu mahal? Itu mah sekali gua nge-MC di itu. Apa? Acara ini apa? Aduh, acara lagi. Apa yang ini dia Honda Beat hari ini 500.000 DP bisa langsung bawa pulang Itu gitu. MC depan Ramayana. Itu gua dulu kayak gitu anjing kerjaan gua. Oh, pernah? Pernah. Itu malu dagangin motor, sales itu mah. Bukan MC-in, Pak. Oh, ngebantuin jualin. Iya, ada MC-nya apa bukan bantu jualin? Oh, gitu ada MC-nya? Bukan, saya bukan temennya, saya kerja. Oh, ada Ada MC-nya MC kayak gitu? gitu. Ada baru MC-nya. tahu Di loh. depan mall gitu. Iya, random Pak. Kadang-kadang depan mall, kadang-kadang di CFD, kadang-kadang Baru di tahu. Oh, ada MC-nya. iya, misalkan ada event basket. Berapa tuh? Us? Hah? Bayarannya berapa? Ya segituan lah, Pak. 1,5. Iya. Lu ambil juga tuh dulu ya. Ya Pak, gede banget Pak tuh dulu, Pak. Oh, iya. Iya. Dulu saya biaya hidup 1 juta. Sekali nge-MC 1.500.000, masih ada gopay buat mabuk, mayan kan? Bener-bener hebat banget. Sisa gope buat mabok kalau Orang dia. susah apalagi bahagianya kalau tidak halusinasi dan mabuk. Kamu ini bener-bener pengaruh buruk. Wah, makanya saya ketemu kamu. Iya. Cocok. Kan dulu semprul nggak lama gitu. Nah, Karena Iya. banyak pengaruh buruknya di situ. ini dia lah. Lah, gua Yang bikin bubar semprul dia. terjadi begitu aja. Enggak, sebenarnya nggak bubar juga. Nggak ada bubar, Pak. Itu Nggak bubar, kita nggak bubar. Nggak ada bubar, Pak. Ada bubar Cuman itu. krunya nggak ada aja. Krunya nggak ada. Iya. Benar. Kan waktu itu kan kita semprot itu, dibikin itu pas pandemi. Jadi semuanya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Yuk kita. Nah, Dan itu salah satu cikal bakalnya orang bikin podcast ya? iya, salah satu awal-awal Lumayan. semua lah, lumayan. Lumayan, Pak. Itu. Nah, itu karena masih dengan ya kekosongan, akhirnya kita juga zaman-zaman syuting aja masih kita tes itu ya. Swab itu. Swab itu. Iya. Nah, cuman kan begitu udah kembali normal, masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri lagi, akhirnya ya berjalan aja. Nyewa rumah kan tuh di mana tuh waktu itu yang ada kolam renang? Banyak pindah-pindah, Pak, itu, Pak. Pindah-pindah. Gua nggak pernah Tadinya datang. di rumah gua doang, tadinya santai. Habis gitu terus mulai ke studio apa segala macam gitu-gitu. Ada studio yang pertama di Fatmawati dulu, Pak ya. Ya. Itu terakhir deh, nggak? Itu terakhir Fatmawati terakhir. Rumah Om lu dulu itu. Terus habis Iya. gitu Ayah Andika udah masuk lapor Pak. Lapor, Pak. Nah, mulai susah kan? Ya udah ntar aja dulu Udah deh. mulai kaya, nggak mulai susah. Oh, mulai kaya. Iya. Oh, mulai Oh, kaya. sekarang kaya banget tuh. Ih, parah banget sih. Apalagi Cuman- sekarang bikin lagi sama Wendy, ngobrol di WA. Iya, itu yang saya kangen dari bertiga tuh kalau lagi ngumpul tuh ternyata selama ini kan memang kita jarang-jarang ya kalau ketemu dia pas lagi mabuk doang. Atau enggak pas lagi padel kalau sekarang. Iya. Kalau dulu sama ketemu Pak Dika kalau lagi di backstage doang. Oke. Karena dia waktu sama keluarganya pun kan padet banget tuh. Iya. Banyak banget kan tuh anaknya kan. Iya, ada 5 anaknya. Anaknya 5, jadi jadi kita ngambil waktunya pun susah buat ketemu sama dia gitu. Tapi sekalinya ketemu tuh kayak ngobrol tuh panjang. Terus kayak selalu ada apa update kehidupan yang Pak Dika sekarang udah begini dan tidak ada sangkut pautnya dengan harta masalahnya. Dari kita bertiga tuh obrolan tuh pasti kayak ih gila, ini kan dulu Pak Dika pernah marahin gue gara-gara gue kelakuan gue begini nih. Sekarang dia melakukan dan dia merasa dulu juga dia juga ada salahnya dulu ngedidik gue yang intinya tuh dulu Pak Gading itu tahu kalau gue tuh orangnya nggak bisa dikasih tahu kalau caranya Iya. Cara ngasih tahu orang kan beda-beda. Di doktrin gitu. ya nggak bisa gue tuh kayak kalau sama temen dikasih tahu gue malah dengerin. Nah kalau Pak Dika tuh dulu kalau ngasih tahu tuh kayak karena gue sayang sama lu nih ya, lu tuh harus gini. Ya gue tau niatan dia baik gitu, cuman dulu tuh nggak masuk di gue. Dan ternyata sekarang apa yang dia dulu kasih tahu ke gue, dia lakuin dan dia mengakuin sendiri. Terus gue kayaknya sama-sama ketawa aja kita gitu. Iya. Tapi ada nggak sih keinginan semprul kita kumpulin lagi yuk gitu? Susah ya? Jadinya kan kemarin kita jadi kayak itu aja Pak, occasionally aja ya. Occasional aja. Pernah kayak kemarin Tukar kado. Tukeran kado sekarang habis Natalan. Ya. Kangenan. Banyak yang masih nungguin comebacknya Semprul nih kapan sih? Ya nanti kita lihat lah gitu. Betul. Iya.
Ya habis mungkin Usi juga kan udah di belakang layar terus kan. Iya. Pengen berpetualang Pak saya, Pak. Saya nggak pengen jadi orang yang tidak mau digeser Apa emang enggak di dalam sebuah posisi. impian lu apa? Impian lu? Berpetualang kemana atau ngapain? Gue nggak tahu sih Pak, maksudnya cuman kayak intinya adalah gue tuh tidak pengen jadi orang menyebalkan yang tidak mau posisinya digeser karena sudah terlalu lama di situ. Jadinya gue pengen jadi orang yang sekarang tuh kayak gue pengen petualangan deh sebanyak mungkin. Umur gue masih segini, gue nggak tahu kayak apakah ke depannya gue bakal jadi atlet, apakah tetap bakal jadi komedian ataupun di belakang layar atau bikin iklan doang lah apa segala macam. Gue sih nggak tahu sih Pak. Cuman maksudnya gue dari awal gue bilang gue tidak ingin menjadi orang menyebalkan yang seperti ini di entertain gitu. Dari awal kepengen tidak ingin menjadi orang menyebalkan. Tapi faktanya lu menyebalkan. Bukan menyebalkan itu, maksudnya menyebalkannya bukan karena beda Pak, beda kan maksudnya, ngerti kan maksud gue? Jadi menyebalkan itu karena ya lu nggak ada yang boleh lebih lucu daripada lu, nggak ada yang boleh ganti posisi lu. Jadi yang itu kan menyebalkan sebenarnya, nggak ngasih jalur ke yang lain. Nah gue tuh nggak mau jadi orang yang seperti itu, makanya kayak gue bikin banyak option dari sekarang. Jadi bisa kemana, lo bisa kemana-mana lah gitu. Lo bisa kemana-mana. Pokoknya lo dimanapun, istilahnya kalau ikan ditaruh di mana aja hidup. Iya, ini gitu. Karena dia dia nggak pengen misalnya terlalu lama di sini, akhirnya nanti jadi nyebelin buat yang lain. Iya. Kalau lama di sini, jadi dia pengennya kemana-mana. Gitu. Iya. kenapa ikan airnya bisa nyemplung kemanapun? Karena I can, dia bisa I dimanapun. can, Ikan. bener lagi. Coba namanya no can ya. Dapat aja lagi, dapat aja. Tapi masih dapat lo gitu. Tapi kalau stand up masih mau nggak? Stand up sih sebenarnya masih saya jalankan sehari-hari sih masih sih Masih? Pak. Maksudnya masih karena itu nggak bisa saya lepasin gitu aja. Karena kan emang lo kan namanya Uus Komika kan? Enggak. Dulu ngetopnya. Iya, Uus biasa aja sih Pak sebenarnya. Oh iya Uus biasa aja. Iya, bener. Namanya dia Udah kan dulu Uus. biasa aja. Iya di Instagramnya juga gitu Uus biasa aja. Iya, karena emang pengennya biasa aja Pak. Cuman ternyata hidup membawa saya ke arah sini, saya mencoba buat biasa aja. Oke. Jadi ya sebisa mungkin sih kalau sekarang sih pengennya ya gitu aja. Pokoknya sekarang optionnya dibanyakin. Saya juga pernah waktu itu pernah cerita sama temen lah gitu. Gue kan paling gak tegaan sama temen. Gue tuh kalau sayang sama temen tuh beneran sayang gitu. Terus gue bilang, Us lu kenapa sih gini-gini? Lu cari banyak option itu, yang mau lu cari itu sebenarnya apa gitu? Biar apa sih Uus gitu kan? Biarin. Gue bilang dari angkatan yang lalu-lalu yang Udah sudah nggak lalu-lalang deh, lalu-lalu. Enggak, lalu-lalu. Yang lalu-lalu cuma satu. Dari yang lalu-lalu cuma satu. Misalkan dari generasi Aji Andre nih. Dari semua banyak komedian, yang sisa tinggal satu. Yang sisa tinggal satu. Iya. Maksud gue tuh di generasi Generasinya. dia. Terus gue bilang kayak, nanti kalau misalnya gue menua, terus gue punya karir di tempat yang sama ini terus ada gue sikut-sikutan gimana? Iya. Sedangkan gue kenal istrinya, gue kenal anaknya gitu. Daripada harus bertengkar di satu bidang yang sama yang sebenarnya tidak harus bertengkar gitu, nggak harus kelihatan. Kan nanti kalau misalnya semakin tua, semakin sempit spotnya, slotnya semakin sedikit, Iya. kan semakin kerasa nyikutnya gitu. Padahal kita nggak nyikut gitu. Karena Padahal bisa rangkul-rangkulan juga ya. Bisa. benar, cuman kan maksudnya kalaupun akhirnya bisa rangkul-rangkulan, tidak apa-apa. Maksudnya amin. Tapi kalau misalnya udah mulai kayak kerasa kayak, kok gini gitu. Atau kayak, kok gue gak suka nih lu kok gini-gini kok rasanya disikut. Padahal gue niatnya mungkin ngerangkul apa gimana, niat orang yang lagi sensitif, jadinya kerasanya kesikut. Iya. Ya udah, lu ambil aja deh gitu. Jadi lu kalau collab sama orang atau kerja sama milih-milih ya? Milih-milih. Kayak datang ke Sini acara milih? ini milih waktu itu. Ya sudah pasti lah, kan karena kan saya selalu Lu nanya. nanya, hostnya siapa gitu? Enggak kan, kalau itu dikasih tahu dari TV gitu. Oh, oke. Berarti kalau Andre masih green flag buat lo nih. Oh masih banget, hijau. Iya, mukanya bisa diedit tuh hijau tuh. Oh, itu green screen dong. Itu syutingnya di sana kita tuh. Kenapa? Iya, milih-milih. Makanya Pengennya biar datang juga nyaman aja gitu. sepertinya kenapa kita ketika meninggal bisa menjadi apapun yang kita mau. Ntar dulu. Kenapa? Ini kayak ustadz siapa nih gue lagi? Semua ustadz rata-rata begini. Saya boleh ngomong gini karena ada us dalam ustadz. Iya. Iya. Ustadz itu boleh. Penekanannya ada di situ ya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong soal kematian nih. Nggak apa-apa kayak kita bahas. Iya, nggak apa-apa. Jangan ngomong masalah hidup juga kan. Kali udah nyiapin belum sih? Iya.
Kan ada teman kita, Irfan Hakim lah contohnya. Iya. Dia nyiapin tanah. Dia udah beli duluan. tanah untuk nanti dimakamin dia di situ sama keluarganya segala. Dia udah beli. Jadi kesannya dia nanti begitu udah amit-amit ya pokoknya semua teman-teman panjang umur, tapi ketika kematian itu datang dia udah prepare semua jadi nggak ngerepotin orang, nggak ngerepotin keluarganya, jadi udah ada semua, karena ada yang begitu, Iya, ada yang warisan begitu. udah ada semua. Lu begitu nggak? Enggak. Cuma itu doang, Pak, beli asuransi yang kalau saya mati keluarga saya dapat duit itu doang. Oh, asuransi. Iya, apa? Apa namanya asuransi pekerja ya? Apa itu namanya asutenan kalau nggak salah. Bukan asuransi. Bukan asuransi. Asutenan. Jadi lah kok cuma segini gitu. Asutenan. Lu nyiapin nggak, Nyo? Ada. Nggak ada lu. Bukan, maksudnya kalau nanti warisan gini-gini. Tapi kan kalau rumah kan memang buat Gempi kan. Iya, pokoknya semua buat Gempi gitu. Selama belum kawin mas semua itu pokoknya buat Gempi semua. Oh, kalau udah kawin? Buat Gempi. Susah, udah umur segini udah batu hatinya. Masa? Udah nggak mau lagi buka hati? Enggak, tanya diri lu sendiri. Gue sih masih kebuka. Malu. Nggak masih lah. Oh iya. Kan kita beda ya. membuka hati untuk orang kan nggak ada salahnya juga. Nggak ada Benar. Hidup kan mencintai dan dicintai. Kayak kalau udah di umur segini kayaknya membuka hati susah nggak sih Pak? Kayak itu sumburan Pak Haji gitu. Kalau gue mungkin perspektifnya udah beda. Nah iya tuh maksudnya iya. Kalau Mau dulu kan, hidup ada yang nemenin gitu. iya kalau gue lebih ke biar gue ada yang nemenin. Terus Ya. gue kan orangnya seneng ngobrol. Iya. Gue nggak bisa sendiri gitu kalau gue orangnya. Iya. Harus ada Sama gue juga. gitu. Gue lebih ke situ, lebih ke teman Lu hidup. nikah sama chat GPT aja Pak kalau teman ngobrol mah beneran daripada Orang orang. mesti ngetik. Ini kan maksudnya ngomong. Oh benar. Sama yang tentu pas Ada fisiknya ada lah. fisiknya lah. Iya. Nggak mau yang Gitu. elektrik nggak mau tuh. Nggak mau lah. Oh ya. Pokoknya elektrik. Andre ini berarti I don't wanna die alone gitu ya. Ya. Iya, Ada yang nemenin. walaupun sebetulnya ya meninggalkan pasti sendiri-sendiri juga. Tapi setidaknya ada yang mendampingi kita. Ya, tapi itu jadi berarti semakin valid ya kalau misalnya ada statement kalau istri yang ditinggal gitu ya maksudnya bisa bertahan sendiri sampai akhir hayat tuh. Ibu-ibu, tapi laki-laki tuh makhluk paling lemah karena sebenarnya laki-laki tuh nggak bisa sendirian pada akhirnya. Karena kodratnya begitu kan. Nah, itu dia udah begitu tuh. Kodrat laki-laki itu memang harus dilayani. Benar. Kodrat laki-laki itu sebagai pemimpin yang butuh makmum, butuh orang-orang yang di samping dia untuk membantu dia. Betul. Kodratnya seperti itu. Betul. Iya. Dilayani, dihargai, gitu kan suami tuh laki-laki tuh begitu memang udah. Lo aman lo berarti lo. Ya maksudnya lo kan udah menemukan. Lo Kang Kartika kan kayaknya cinta sejati banget nih berdua. Ya, betul. Walaupun orang mau kata ngomong apa dia udah amat nih bini gue nih. Bagus, nggak apa-apa. Lu anggap aja berarti kayak pasangan kita udah kayak pakaian kita. Kalau nggak ada dia tuh kita kayak kedinginan gitu. Oh, ada sempet kayak ini sih kayak tren misalkan kayak artis cerai gitu, terus yang ada jokes-jokes yang kayak misalkan Semua akan pret pada waktunya. iya semua kan pada waktunya terus kayak ini tuh lagi ribut nih sama istrinya. Udah nggak apa-apa cerai aja ntar juga masuk itu udah dudas gitu ada gitu ya? ada jadi kayak ada tren-tren cerai-cerai gitu tuh kayak sampai ada yang pernah waktu itu negor gue kayak udah lah nggak usah sayang-sayang amat sama bini lu semua tuh bakal pret pada waktunya gitu gue bilang kayak ya kalau nanti bakal pret pada waktunya gue ingin memastikan kalau itu nggak dari gue gitu aja. Oh. Kalau gue dari gue gitu. Tapi kayaknya dia emang sayang banget sama bininya. Sayang banget lah. Nafsu banget Pak sebenarnya mah bukan. Nafsu ya? Iya nafsu itu. Oh, nafsu harus. Nafsu harus, bener sama bini harus nafsu. Harus nafsu sama bini. Masa nggak sama bini sendiri nggak nafsu? Tiba-tiba nafsunya sama orang lain kan Iya, jangan bahaya. bener. Nah, tapi si istri pun juga harus selalu bikin suaminya nafsu. Bener. Makanya ini saling melengkapi mereka berdua. Makanya kan adanya nafsu birahi bukan nafsu be yourself Pak. Kalau Iya. tidak ada orang yang nafsu sama dirinya dia sendiri gak ada. Jadi yang mana nafsu birahi. Gue mau nanya sama lu, apa yang bikin lu sesayang itu sama istri lu? Pak sebenarnya. Iya. Cuman itu doang. Awalnya. Setelah lu Berarti dalamin, bukan dari mata turun ke hati ya? Dari turun ke lu mah ya? Bener. setelah lu Iya. masuk ke dalam Enggak, lu memang ingin dikempit. berarti enggak gini. Berarti lo sama Kartika berarti lo pertama memang lo suka sama Kartika kan Physically karena nggak tahu ya Pak. Gue tuh dari dulu tuh mencoba untuk mencari tahu kayak misalkan kayak gue punya pacar yang misalkan yang tepos gimana, yang putih gimana, yang warnanya sawo matang gimana, yang gemuk gimana. Jadi kurang lebih tuh mantan-mantan gue tuh bentukannya beda-beda Pak. Karena gue pengen memahami kayak masuk itu ya Istana Boneka ya ada semua ya mantan-mantan lo ya. Iya. enggak Istana Boneka mah sama semua Pak.
Enggak kan berbagai negara itu. Cuman bentuknya sama. Ini kan bentuknya dengan Oh dia observasi, jadi dari mana semua yang udah pernah lo lalui, mana nih yang paling Gitu. Yang gue observe tuh apa ya yang sekiranya apa yang benar-benar gue butuhin gitu. Gue nggak pengen ya karena gue lihat dari nyokap juga kan, maksudnya gue ngeliat dari nyokap, gue pengen kayak gue tuh nemuin seseorang yang kayak nyokap nih. Cuman di sisi lain kalau kayak nyokap banget, gue nggak mungkin nafsu sama yang kayak nyokap. Kan kebanyakan kan kayak cowok-cowok kan nyari seperti ibumu gitu. Nah gue kagak bisa apa kalau nyari kayak ibu gue. Ya nggak keibuan maksudnya. Iya maksudnya. Sifatnya kayak ibu, fisiknya cari yang. Nah cuman kan ketika kita ngomongin soal fisik jadi kayak, tapi kan ibu kamu nggak gitu. Nggak gitu. Tapi ini sebuah penilaian yang menurut gua normal. Dan Dokter Boyke pernah bilang juga ketika lu mencari Saya lihat, tunggu bentar. Saya lihat Bapak sering banget ke Dokter Boyke nih, Pak. Iya. Maksudnya Udah 2 episode Bapak. Kenapa, 2 episode Bapak udah ke Dokter Boyke, Pak. Bukan Dokter Boyke itu kan suka bikin kayak coaching tanya jawab lah. Tanya jawab. Ya di Vindes juga kan pernah. Dia pernah bilang gini, kalau lu mencari pasangan lu memang harus cari yang bikin lu nafsu. Iya. Itu penting. Tapi ternyata pas gue statement gue keluar seperti itu, banyak orang yang tidak suka, salah lagi. Keluar dari mulut Uus. Nah iya, maksudnya gue tuh selama ini cara penyampaiannya beda sama Dokter Boyke. Iya. Ya kan kalau saya kan karena memang saya apa sih susahnya kayak misalkan menerima kalau lu nikahin istri yang ini karena dia berjilbab, karena dia solehah, karena dia Tapi lu nggak nafsu. Ya percuma dong. Ya percuma, ya maksudnya tapi kan orang kan nggak mau tahu yang kayak misalkan ada perceraian, padahal istrinya ya udah cantik, berjilbab, sarjana, pinter, pebisnis, kok masih ada, udah seperfect ini masih dikhianatin. Ya mungkin nggak enak gitu. Benar. Ini apa real beneran itu terjadi emang banyak. Itu terjadi. Maksud gue tuh kenapa sih pada memangnya Anda bisa gitu dengan ijazah kan tidak bisa. Emangnya Anda bisa. Dia nih cewek seksi banget tapi tiap 5 langkah dia tepuk tangan. Gimana, Us? Gimana tuh maksudnya? Aneh, Us. Cewek cantik, seksi, tapi dia tiap 1 2 3 4 5 gitu. Mau nggak, Us? Kenapa? Ya anehnya itu aja. Manusia nggak ada yang sempurna. Oh iya benar. Iya. Tapi emang iya itu benar. Sekarang kebalikannya. Ya. Lo dapet cewek yang biasa aja. Katakanlah dia masih suka party, dunia malam, segala macam gitu ya. Tapi dia Enak banget gitu. Nah itu gimana menurut lo? Ya kalau menurut gua kan makanya laki-laki itu kan dibilangnya kan imam, kepala keluarga. Ya kalau misalnya lu pengen, jadi hal yang nggak bisa dirubah tuh ternyata fisik. Kan bisa. Operasi. Bisa, tapi tapi dia nge-gym apa. benar. Tapi misalkan kalau buat perempuan, kalau kulitnya nggak banyak, nggak bisa lebih gede daripada kulitnya juga. Gitu. Jadi emang genetika itu tidak bisa diapa-apain lagi. Tapi kalau isi kepala kita bisa atur. Jadinya saya pilih kayak ya udahlah, saya mah Fisiknya dulu aja. Dulu dah. Saya gambling aja dulu deh gitu maksudnya. Tapi kan harapannya kepengennya dapetnya yang soleha, ngurus suami, terus secara fisik juga oke. Saya pengennya ya Servisnya bagus, ya kan pengennya begitu kan. Betul, Tapi kan mungkin ya tos-tosan kan susah. Itu. tos-tosan. Tos-tosan. Enggak, tapi menurut gua Tos-tosan anjing Mas. ya maksudnya kita kan nggak kayak Sampai rumah. Oh bukan gitu. Nice job. gitu, bukan gitu maksud. Ya kita kan nggak tahu. Bingung. Ngapain gue jadi diajak tos-tosan? Iya kan maksudnya kan kadang nggak kan. Suami istri cuman kan tos-tosan doang gitu. Artinya pembicaraan seperti ini sebetulnya jangan ditangkapnya bahwa ini pembicaraan yang nggak benar, pembicaraan yang tabu. Enggak, ini sebenarnya realita yang terjadi. Benar. Dan kita sebagai laki-laki mengakui kok kita memang melihatnya begitu, gitu kan. Karena pada kenyataannya ketika itu semua terpenuhi, insya Allah baik-baik aja tuh. Nah itu makanya, tapi kan kadang-kadang kan semuanya tuh kayak harus keisi semua gitu, po di mata masyarakat tuh kayaknya semua tuh harus keisi dengan perfect, baik. iya. Gitu. Iya. Padahal kan nggak bisa. Betul. Dan saya berusaha buat kayak tahu kalau misalnya setiap rumah tangga itu pasti ada celahnya. Iya. Tapi kok Us lu seberani itu, maksudnya bisa dibilang ngomongin yang ya kalau buat beberapa orang kan tabu ya. Lu tuh benar-benar kebuka gitu sampai ngomongin sampai konten-konten lu pun suami istri banget dan berani banget gitu. Tapi seharusnya itu ya terutama untuk perempuan. Edukasi. Edukasi loh buat perempuan juga. Oh, berarti iya juga ya. Kan minimal itu jadi pengetahuan buat dia. Gitu menurut gue sih nggak apa-apa, asal penerimaannya benar. Iya. Ya, gue juga bilang gitu sih sama bini gue bilang kayak nggak semua perempuan itu punya aset seperti kamu, gue bilang gitu. Sekarang misalkan kayak banyak orang yang nggak suka apa gimana segala macem,
Ya itu mah karena mereka nggak punya aset yang sama seperti kamu. Misalkan ada yang kayak, tapi gue punya badan kayak dia, tapi gue tetap berdandannya sopan, bla 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 bla. Itu mah dia aja biarin. Kita mah nggak tahu, kita juga nggak kenal dia kayak gimana. Tapi orang tahu, kita bisa dicari di Instagram, di internet, orang tahu kita gitu. Udah kita mah terbuka aja. Misalnya kayak kita kasih tahu ke cewek-cewek yang mungkin nggak pede, yang padahal badannya bagus, cuman gara-gara disakitin terus lama-lama nggak pede, Jadi apa nggak gimana. pede, Jadi kayak semoga nemuin pasangan yang bisa nerima itu semua dan bisa berjalan beriringan dengan apapun yang menempel di badan kamu gitu. Jadinya sebenarnya ini feminis sekali gitu. Cuman daya terimanya tuh kayaknya kurang semuanya siap. Tapi maaf deh, gue ini aja pengen ngegali aja nih. Lu tadi lu melihat bini lu karena fisik. fisik ya. Anggap aja katakanlah besar gitu ya. Tapi apakah lebih bagus menilai fungsinya? Oh fungsinya Kadang-kadang besar belum tentu berfungsi. wah. Atau yang kecil tapi justru fungsinya mantap gitu ya kan. Fungsinya yang penting kan fungsinya bukan bentuknya. Sama kan orang juga Benar, Fungsinya dong. Iya kan? Size does matter apa size doesn't matter gitu. Iya. Ya kan, tapi kalau ini tangan saya ini kan ini memegang bola basket tuh full, Pak. Ya kan? Kalau berarti dikurang apa? Lebih sedikit daripada cengkerama tangan saya, berarti udah nggak ada fungsinya, Pak. Lah bener dong. Kalau dari Saya bola mencari basket fungsi ke sebenarnya. bola bekel kejauhan gitu ya. Artinya tetap fungsi dong. Sama mungkin kalau pihak perempuan nih, yang kacamata perempuan ini kepada laki-laki kata. Wah, gua ngapain yang gede? Tapi fungsinya nggak ada. Maksudnya ya lemah lah apa segala macam. Mendingan gue yang nggak besar tapi mantap. Nah, Itu berarti balik lagi ke fungsi kan. betul. Begitu juga berarti tadi dong. Betul. Nggak selalu patokan dari size dong. Kalau saya sih, Pak. Tapi berfungsi juga. Fungsi. Nggak kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa ya kalau buat cowok sama cewek tuh kayak yang boleh dibilang jelek, yang boleh dibilang kumuh, jamet itu cuma laki. Cewek tuh nggak semuanya harus cantik semua gitu. Iya, maksud gue tuh kenapa lu tuh bisa merendahkan laki-laki segitunya, kayak menilai bebet bobot harus ada kerjaannya, duitnya segimana, gayanya kayak gimana, mobilnya apa, mukanya yang mana, gaya gespernya apa, jam tangannya apa gitu. Tapi kita ngeliat cewek, ih nggak mau jelek, jangan so ganteng lu, emang jelek gitu, kenapa cewek nggak boleh jelek gitu maksud gua. Kayaknya yang boleh diomongin fisik tuh cuma laki. Iya. Sedangkan cewek itu kayaknya Langsung merendahkan wanita lah ibaratnya ya. iya, kayak kesannya tuh kayak enggak semua perempuan tuh terlahir cantik gitu ya. Kalau misalnya semua perempuan terlahir cantik, Dokter Tompi nggak laku. Iya. Buktinya kan laku. Iya. Tapi menurut lu cewek cantik apa? Definisi cantik Menurut lu? Cewek apa? Definisi cantik menurut lu apa? Definisi cewek cantik adalah cewek yang merasa kalau tidak semua cewek cantik. Oh jadi Itu cantik tuh. Jadi kalau nggak ketemu cantik dia lo, enggak kamu lebih cantik. Nah itu kan, itu kesebel. Pernah nggak lu Pak? Kayak gitu Pak, di antara tongkrongan cowok nih. Pernah nggak lu? Pernah nggak? Gua tanya sama lu kayak lu. Bro gantengan lo bro. Iya gitu. Oh enggak lo lebih ganteng. Iya. Kan pasti kalau cowok kan kayak gantengan lu ding. Oh gitu kan masih gitu. Mau ada apa nih? Mau minta apa lu? Lo Gitu kan? Enggak, gue tahu lo gimana caranya nemuin yang itu. Gini, ketongkrongan. Kamu lebih ganteng deh. Boti. Dulu ada roti boti tau? Ada roti boti. Boti. Ada itu. Iklannya. Gue taunya roti lau gitu. Enak rasanya. Ya kalau cewek sama kan mereka suka begitu, saling memuji lah, woman support. Kalau cowok najis lu. Iya kan pasti gitu kan. Ngomong gitu. Makin deket makin anjing-anjingin kalau cowok kan begitu. Wih, baju baru nih. Pinjol di mana? Kan gitu kan kalau cowok gitu, nyela gitu kalau cowok, persahabatan cowok gitu lah. Jadi saya tuh pengen kalau nyari pasangan tuh ya emang benar-benar menyadari kalau ya cewek cantik itu adalah cewek yang menyadari kalau tidak semua perempuan itu cantik. Kalau kepalanya udah begitu berarti kepalanya logis, Pak. Tidak dibayang-bayangi oleh rasa nggak enakan, rasa kayak harus ngalah kalau si ini. Maksudnya kayak sorry nih, maksudnya mukanya jelek gitu. Jadi kayak, nggak, kamu cantik kok. Itu kan ngejerumusin dia, Pak. Ya, bener dong, Pak. Itu kan ngejerumusin, Pak. Iya. Iya dong. Lo bener dong. Maksud gua kan kalau cowok nih, kayak, apaan sih ding, hoodie begini masih dipakai, ganti gitu kan. Cowok kan begitu kan. Kan kalau cewek kan kadang-kadang kayak di kafe gitu.
hai cantik, pas kita nengok, enggak sih gitu kan. Iya. tapi kan balik lagi ke cantik dan ganteng itu kan bener selera orang ya. Iya. Benar. Penilaian Cantik, orang, dia cantik ini belum tentu. Lah bener. Lah gimana kalau misalnya kayak pas lagi ketemu nih, terus sebelum cipika-cipiki, hi fashionable gitu. Kan itu kan Iya, lebih enak universal, tuh. iya, iya. Nah, Hi fashionable kalau selera gitu. itu balik lagi gini. Cantiknya udah pasti selera suka apa enggak belum tentu. Iya. Misalnya nih Kendall Jenner, Iya. cantik udah pasti cantik dong. Tapi kan ada, bukan selera gue kalau gue. Benar. Cuma ibaratnya. Kendall Jenner tidak saya. Kalau Sydney Sweeney ya, Salma Hayek, Iya, Penelope Cruz. Pilihannya Baik. mana nih? Pilihannya mana nih? Lu ngelihat cewek pertama kali yang lu lihat muka dulu apa body dulu? Nah, Body. Saya pertama muka dulu Pak. Bapak apa? Apa? Muka apa body? Muka lah. Muka dulu saya Pak. Muka, iya. Ya. Dan saya menyadari kalau saya tuh tidak suka perempuan-perempuan yang terlalu cantik, yang cantik model tuh saya nggak suka Pak. Saya tuh suka kayak misalkan wajah-wajah cewek-cewek viral yang lagi dagang, yang cewek cakep kabupaten, yang lagi kayak, oh ini nih yang dagang ini nih cakep nih. Itu selera saya Pak sebenarnya. Asli, natural soalnya. Cantik-cantik hidden gem Pak. Oh iya, James. Cantik hidden gem ya. Iya. Cantik-cantik struggling. Keren. Cantik-cantik menggendong Mandiri. ekonomi keluarga itu Pak yang saya Daripada Iya. yang melihatnya udah model. Iya. Ada tuh di tok-tok lah apa gitu ya. Dia lagi motongin ubi di kampung gitu. Tapi cakep gitu. Ya itu. Itu tuh ya. Itu makanya saya bilang saya tuh mengkategorikan kan kalau misalnya cewek-cewek kan bisa mengkategorikan cowok kan. Kayak ini mah cowok jamet, Iya. cowok ini kan ada kategorinya tuh. iya, Nah, iya. kalau buat gua tuh cewek tuh ada 3 tuh. Cantik, jelek sama mbak-mbak. Oke. Nah, Mbak-mbak ini Mbak-mbak tuh? masuk Nah, yang mana nih? masuk- Nah, mana? kalau cantik itu kayak lu ngeliatin kayak flawless-nya kayak Cantik gitu. ya, tidak ada penolakan dari siapa. Ih, cantik Ya, sih. semua orang Ya, mau- semua orang ya Oke, oke. cantik. Iya, Cakep cantik ya. nih, nih orang cakep nih gitu. Tapi lu mau nggak sama dia? Belum tentu tuh. Betul. Iya, Ya kan? iya. Nah, yang satu lagi jelek. Itu mah udah ya udahlah ya, maksudnya udah tuh, nggak bisa milih tuh. Iya. Iya. Kalau cowok jelek bisa milih kan? Iya. Ya, kalau cewek jelek iya. Nah, Mbak-mbak. Nah, mbak-mbak ini tuh Mbak-mbak. biasanya orang menikahi yang cantik tapi selingkuhnya sama yang mbak-mbak. Nah, itu. Nah, itu kenapa begitu? Nah, itu karena mbak-mbak itu punya sex appeal yang tinggi. Karena yang kadang-kadang yang cewek cantik lepas makeup tidak cantik lagi. Kalau Mbak-mbak Mbak-mbak pakai baju alfa, pakai baju magang, cakep. udah cakep, gimana nggak pakai baju ya kan? Gimana? Gua goblok. Kejauhan, Masuk kejauhan. angin. Iya. Gimana dandan? Oh, gimana dagang? Gimana dandan? Gimana Iya, nggak iya. pakai baju? Iya. Iya, jadi kayaknya cuma ada 3 ini doang kalau buat gua karena tiap kali ngelihat misalkan orang selingkuh nih kayak di video-video orang gitu ngegepin apa terus kayak kok bisa sih selingkuh dari istri sahnya gitu? Iya, pas Padahal gua liat- ceritanya cakep loh. Iya. Iya. Nah, mungkin istri sahnya kurang mbak-mbak mungkin. Bahkan ada yang viral-viral selingkuh sama ART, ada juga kan? Iya. Banyak, Iya. banyak. Makanya mbak-mbak itu adalah sebenarnya perempuan yang paling ditakuti sama 2 wanita ini. Oh. Gitu, karena- saingannya malah mbak-mbak ya. Iya, karena mbak-mbak ini kadang-kadang nggak effort. Tapi misalkan di satu tongkrongan tuh kayak yang itu tuh gitu. Cuman dia bukan nomor satunya, Pak. Misalnya nomor satunya si ini nih. Iya. Satu geng perempuan nih, oh yang paling cakep dia nih, yang megang sih dia nih gitu Iya. kan. Pasti ada yang jelek satu tuh, Iya. ya kan ada yang jelek satu, terus sisa. Ya, Jadi kalau dalam tongkrongan ini gimana, Us? Ada yang cakep banget. ada yang cakep banget satu, ya kan. Terus sisanya ngikut Sisanya cakep. yang average lah. Average lah. Ya dandan. dandan gitu. ya. Terus ada yang jelek satu. Biasanya itu mediator. Kalau ada yang mau kenalan, mediator tuh dia. Jadi cewek deketin yang jelek, yang cowok deketin yang jelek dulu. Iya. Dianggap bre, teman Iya. apa kabar? Tapi kadang-kadang gue pernah ketemu sama cewek jelek muak, Pak. Cewek jelek muak Gimana pernah. tuh? Jadi kan gue dari dulu tuh teknik gue sama tuh waktu gue kuliah. Jadi gue tuh suka eksperimen, kan dari dulu suka eksperimen gitu-gitu kan, Pak. Jadi kayak gue kalau misalnya mau ketemu cewek yang di mall, yang di bar, yang di klub tuh cara kenalannya gimana? Beda-beda. Nah ini tuh gue tuh belum update teknik waktu itu. Geng cewek set ke kafe, wah ini nih, gue kenalan dulu emang jelek kan. Halo, Bus gitu. Ya. Kalau mau kenalan sama mereka langsung aja jangan lewat gua. Anjing orang cewek jelek muak anjing. Oh, dia sering dimanfaatkan. Kayaknya udah capek semua. Sering cewek jelek muak JJM. Tadi kan lu ngomong soal hidden gem, cewek-cewek hidden gem. Nah, kalau gue tanya nih, Ani menurut lu cantik-cantik nggak? Menurut gua Kan ada bilang simpenan yes, Ani no. Kalau menurut gua mereka mukanya udah
tipenya sama semua karena Iya, kenapa? ke dokter yang sama, Iya. dokter kulit. Jadi begitu dirubah ngumpul, semua sama iya, tipikal. Kan ada kan dioperasi alis ditanam, Iya. hidung dilancip-lancipin, Iya. Dagu lancip. jadi Jadi di filler. mukanya udah Begitu foto sama semua mukanya. Iya kayak klaster udah semua sama. Jadi kayak yang gue paling bingung nih dari operasi plastik ya. Gue tuh suka bingung kok kalian kan bisa custom apapun yang kalian mau nih. Maksudnya bentuknya sebagai yang misalkan kayak gue pengen yang kayak ini tuh agak lebih gini biar nggak sama yang lain gitu. Iya. Tapi kenapa sama? Jadi sama gitu. semua. Emang tipikalnya Sama. gitu. Karena ke dokternya sama juga Jadi gitu. udah cetakannya semua. Iya kan ibaratnya lu datang ke kontrakannya sama apa? Iya kan? Kontraktornya sama nih. Kontraktornya sama. Padahal nggak, kontraktornya beda-beda Pak. Cuman kayaknya si desainnya sama Desainnya semua. Desainnya sama semua. Ibaratnya sama kayak ke cewek-cewek LA. Sama mukanya tipikalnya begitu. Iya. Nggak tahu kenapa sih, maksudnya kayak lu punya kemampuan buat bebas, berkreasi sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Tapi outputnya kok sama sih gitu. Itu yang sebenarnya gue sangat menyayangkan ya. Tapi ya kembali lagi ke orang-orang yang Iya. menjalankan. Selera dan pilihan. Pilihan Iya. ya. Iya. Sebelum ada era-era operasi-operasian yang begini nih, facelift, mini facelift, apa sebutannya lah. Lu lihat dong, Ibunda Widiawati. Oh itu mah bro. Abadi. No operasi bro. Bro. Itu Tetap cantik. itu sampai karena hari Natur ini. E. Itu kan dia dulu brand ambassador Natur E, iklannya Widiawati dulu. Kamu nggak tahu ya? Ya silakan ya, yang mau masuk ini masih bisa. Iya. Masih aman. Iya. Bener nggak? Setuju nggak Widiawati itu? Iya benar. Gak Cuman- pakai operasi, cakep. Cuman emang tapi 1 banding sekian sih. Yang bahaya adalah gini, misalnya nih ya para istri atau para suami mau mempercantik diri atau bagusin diri sendiri lah. Karena mungkin dia merasa gue udah berumur nih segala macam. Pengen dikencang-kencengin. Nah, kalau untuk membahagiakan suaminya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar suaminya nggak ke yang lain. Tapi kalau begitu terus akhirnya dia buat keluar lagi gitu itu yang sangat disayangkan menurut gue. Betul. Nah ini di umur 10 tahun pernikahan akhirnya saya mengizinkan istri saya buat operasi plastik. Gitu. Yang mana? Yang mana? Plastiknya yang mana? Pakai plastik ini Leon Pak. Wah, Ember. masuk lagi. Iya, kursinya masa Leon buat nasi goreng itu Pak. Masuk kursinya nasi goreng yang ditumpuk 3 biar nggak patah. Itu udah disepakati berdua. Oke, boleh. Nah, jadi rencananya di tahun ke-10 ini ada beberapa yang ada perubahan biar kita semakin masih ada sparks-nya lah. Jadi dia ingin operasi plastik, saya pun ingin ada membesarkan alat vital. Oh. Siapa? Saya Sama, mau nyobain Pak. Tapi udah persetujuan istri. Udah. Sudah ada niatan ke arah situ. Kayak pengen Tompi ini kan aja. bisa Tompi. Udah kontak kan? Udah, tapi ya minimal dilihat sama Tompi lah. Iya, nggak apa-apa. Nggak, udah Punya us nih. Foto dulu. udah banyak yang lihat juga. Anjing juga iya ya. Cek, Kan cek, temen cek, lu ya. iya. Bangsat. Nanti Tom, kirimin. Nah, itu etika dokter nggak boleh. Nggak rahasia. boleh, itu etika dokter. Tapi paling aman sih lu keluar negeri. Benar. Kan nggak ada yang kenal lu. Bener. Enggak, tapi iya sih bener juga. Cuman maksudnya segitunya gua buat kayak ngejaga harmonitas si rumah tangga ini kayak apa yang sekiranya belum pernah kita lakukan gitu kayak boleh nggak ya kalau aku operasi plastik? Oh ya udah, jangan cuma lu doang kan, maksudnya kayaknya semuanya dibebanin ke perempuan gitu, pakai lingerie, kayak ada baju dinas tuh kayaknya cuma buat cewek doang kan gitu, kayak apa ya yang sekiranya yang bisa saya usahakan biar semakin seru nih, apa ya? Kalau saya operasi wajah kan terlalu banyak nih harus diperbaiki kan. Iya, dokternya juga kayak aduh bang jangan ke saya dah gitu, temen saya aja gitu kan, takutnya begitu. Mendingan ini aja nih gitu, kita bikin torpedo gitu. Bikin torpedo. Di shop ntar lagi. Di shop lagi ntar. Bener. Atau mungkin pilihan lagi misalnya operasi dengkul. Biar apa? Enggak, itu mah atlet Pak. Kalau itu mah cedera namanya. Itu namanya cedera, bukan operasi plastik. Pokoknya yang penting lu berdua bahagia tuh semua sama bini. Iya. Apa-apa dikompromikan bareng-bareng. Betul. Amin. Salam Kita doain ya, Nyo. Jangan sampai masuk partai lu, Nyo. Iya. Bener PAC. Iya, jangan. Terus bahagia, Us. Bener. Nah, kita main games nih. Iya. Boleh. Truth or dare. Boleh. Itu kan mainan tipe lu banget lah. Enggak tipe lu, enggak tipe gua banget, emang ya standar podcast kan begini ya, ada games ya kan. Iya. Kita coba nih. Iya. Mau truth apa dare? Truth aja deh yang gampang. Truth ya. Truth, oke. Truth. Kebohongan terbesar yang pernah diucapkan ke istri.
Bisa gue hidup tanpa lu. Nah, itu. Lu pernah ngomong gitu? Pernah. Ternyata Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, itu lagi gini nih. Iya, Ya namanya pernikahan ya ada naik turun, ada berantem-berantemnya. Itu ternyata- Sampai itu udah keluar tuh keucap. Udah. Terus Ternyata itu menyadari, anjir gua nggak bisa lagi. nggak bisa. Pas kapan? Pas ternyata lagi marah, lagi wah udah kayaknya udahannya sama Dede gitu. Tapi pas lihat dia lagi masak di dapur masih saya ya udahlah. Balik lagi ke situ sih Us emang Nggak anjing. bisa nih. Bagus. Iya. Bagus berarti. Iya benar. Bisa nih saya nih maksudnya. Kalau masih mah berarti masih ada nih Masih gitu. ada. Guanya aja nih. Bahkan ada orang yang pura-pura masih mencintai tapi ternyata nggak nafsu sendiri sama istrinya. Gitu. iya. Bahaya ya. Saya tidak mau itu. Makanya saya bersyukur untuk saja itu bohong gitu. Iya. Iya. Ya. Truth or dare? Truth or dare? Turut aja deh, gue mah ada malas nih. Kenapa takut? Males. Momen apa yang paling bikin lo malu selama di dunia entertain? Oh, ini Pak, saya kan dulu jadi di dalam kampus saya itu tidak ada menjilat, Pak. Tidak ada menjilat. Jadi saya tuh tidak tahu kalau misalkan lagi ada kumpul sama bagian IP. Oh yang atas-atasnya produser gitu-gitu aja deh. Ya gitu. Kita tuh harus lebih tahu nyapa dia duluan gitu. Oke. Ya, Terus saya kan nggak tahu ya. Itu tuh di Trans 7 ada Bu Atik. Lu nggak kenal. lo nggak nyapa? Denger nama tapi belum tahu orangnya. Enggak. Orang. Enggak, saya mah kan datang cuma buat syuting, Pak. Oh iya. Mana tahu Jadi ini. nggak ada basa-basi deh biasanya. Iya, jadi gue lagi ngantri makanan gitu. Ngantri makanan. Kamu yang namanya Uus gitu. Oh, ya Bu. Salam kenal. Gue bilang gitu, gue ambil makanan kan. Gue ambil makanan. Terus, kamu tuh ya, kamu mau fee kamu nggak saya turunin kan? Wah, emang bisa? Gue bilang gitu. Emang bisa? Nggak bisa, enak aja. Emang mau manajer saya, gue sambil makan itu. Kalau nggak salah acaranya pas gue lagi off aja yang sahur. Lo nggak peka sih kayak gitu-gitu? Iya, karena gue nggak tahu harus ada Jadi gini Pak Haji. Jadi gue dalam gue berkarir nih di entertain, nggak ada kayak harus kayak so akrab gitu, nggak ada gitu. Jadi gue ngelewatin fase itu langsung ketemu dia sama Andika kan. Jadi kayak datang kerja dan gue tuh nggak pernah ketemu langsung atasan kan. Kalaupun ada yang atasan pun waktu gue di SCTV Indosiar tuh ada Bu Siwi gitu-gitu tuh karena emang Andikanya yang udah Ngasih tahu duluan. Nah ini tuh tanpa info, tanpa apa, Bang Wendy nggak cerita apa-apa. Udah datang deh. Kan nggak saya turunin gini. Oh bisa, mau juru saya duitnya gini. Ini saya Bu Atik, kamu nggak tahu ya? Gue langsung nanya ke yang lain kan. Bang Wen, Bu Atik tuh ngejabat apa ya? Lu ngomong apa sama dia gitu langsung gitu. Terus juga, oh saya salah, Bu Atik maaf ya gini. Saya bukannya sombong atau gimana, emang saya nggak biasa. Kalau emang nggak kenal, ya yang nggak mau sok kenal gitu. Iya itu sih itu lumayan sih Pak, itu lumayan sih itu. Pokoknya gue tuh sering banget di entertain tuh ketemu orang-orang penting yang kayaknya, yang gue cuma aman Pak, siap, mantap gitu. Nggak basa-basi nggak apa. Nggak basa-basi. Nah, makanya lu harus hati-hati Us. Buat semua dia. Jadi kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh, kayak contohnya kita lagi liburan ke luar negeri nih. Kita liburan ke luar negeri mungkin nggak banyak orang-orang yang tahu kita karena kita berdua. Tiba-tiba ada sesekali mungkin minta foto dong. Foto satu keluarga bawa bapak, aku ngefans. Kita harus tetap melayani loh. Karena kadang-kadang kita nggak tahu siapa itu. Tiba-tiba dia CEO mana, liburan sama keluarga dia. Nggak tahu kan? Kita taunya itu orang Indonesia aja kan. Tapi ternyata dia punya jabatan gitu. Betul. Jadi lebih baik harus tetap ke siapapun. Iya berusaha. Ya berusaha baik aja sama orang. Ya soalnya pas di situ kan dia kayak kaget gitu, soalnya semua artis kenal dia gitu, kenal Bu Atik kan gitu. Jadi kayak orang saya baru langsung tahu masuk ke program Dardor. Oh ini ya, nggak tahu gue mana saya tahu gitu. Jadi soalnya nggak bisa basi-basi Pak gitu, kayak orangnya bukan basa-basi. jalur jilat, tapi Gading tahu lah gue gimana gitu. Jadi ya mungkin yang mau berkarir gitu agak lumayan open lah dari awal. Dan peka. Atau enggak tanya aja, misalkan lu ada di TV mana, ini siapa aja yang sekiranya berurusan atau segala macam. Iya, jangan kayak gua tolong itu malu tuh gua. Malu itu gua. Oke, sekarang this or that. Sule atau Ronald? Ini emang
Emang kalau emang pengen viewer banyak mah gini mulu ya. Nah, kan gue nanya doang. Iya, bener. Dari sisi komedi. Ada series komedi. Haji Andre kalau itu. Kan pilihannya Sule Pak. Iya. Haji Andre. Hah? Soalnya dua-duanya enggak. Oh, dua-duanya? Iya. Dua-duanya enggak? Iya. Kalau salah satu aja deh. Kalau katakan dua-duanya enggak. Ronald. Pilihnya Ronald. Kenapa pilih Ronald? Pinter. Menurut lu Sule nggak pintar? Ya pintar, cuman maksudnya di yang hal lain gitu. Oh, di hal yang lain. Lebih ke senimannya dia ya. Iya. Kalau pengetahuan Ronald ya. Ronald, Jadi lu Ronald. lebih memilih Ronald karena pengetahuan. Betul. Nih, terakhir, Ya. this or that. Ya. Atta apa Deddy Corbuzier? Apa dari Kobuser? Ya. Ini nih yang gini-gini nih. Emang. Makasih Us. Makasih Us. Sama-sama. Jawabannya. Sama-sama. Nanti, nah kira-kira, nanti Temen kira-kira gua. apa? Nanti. Teman gua ini. Teman gua ini. Jawabannya ada di dia sendiri ya. Jawabannya ada di Enggak, Gading tahu kok jawabannya. Saya tahu. Jawaban Tapi kan gue belum tahu. Nah, nanti. Oke deh. Terima kasih Us. Us, thank you Us. Sama-sama, Pokoknya jangan sampai cedera-cedera lagi Aman, ya. aman. Sehat-sehat terus lah. Happy terus, salam buat Kartika juga ya. Siap. Oke, kita ketemu lagi nanti di Gado-Gado. Ulang. Ulang.